Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Saya selaku Direktur Pengembangan Bisnis akan menyampaikan rekomendasi mengenai strategi dividen dan pertumbuhan perusahaan. Tahun ini perusahaan berhasil mencatatkan laba bersih sebesar 10 miliar. Pada saat yang sama, perusahaan juga memiliki rencana ekspansi yang membutuhkan pendanaan sebesar 6 miliar. Kondisi ini membuat kita perlu menentukan bagaimana laba tersebut akan dialokasikan. Apakah sebagian besar akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen ditahan untuk mendukung ekspansi atau dibagi dengan kombinasi yang keduanya. Keputusan ini penting karena kebijakan dividen tidak hanya berkaitan dengan return yang diterima investor, tapi juga mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam mendanai pertumbuhan di masa mendatang. Selanjutnya ada 3 alternatif kebijakan yang dapat kita pertimbangkan. Alternatif pertama adalah membagikan sebagian besar laba sebagai dividen. Pilihan ini memberikan keuntungan langsung kepada pemegang saham dan dapat membantu menjaga kepercayaan investor. Namun konsekuensinya adalah dana internal yang tersedia untuk ekspansi menjadi lebih kecil. Jika kebutuhan investasi tetap harus dipenuhi, perusahaan kemungkinan harus mencari sumber pendanaan dari luar. Alternatif kedua adalah menahan sebagian besar laba untuk ekspansi. Dengan pilihan ini, perusahaan memiliki dana internal yang lebih kuat sehingga ketergantungan terhadap pendanaan eksternal dapat dikurangi. Namun, jika pembayaran dividen dikurangi terlalu besar atau bahkan dihentikan, sebagian investor dapat merasa kecewa. Hal ini terutama karena investor cenderung mengharapkan pembayaran dividen yang relatif stabil. Alternatif ketiga adalah mengkombinasikan dividen dan laba ditahan. Menurut saya, alternatif ketiga merupakan pilihan yang paling sesuai dengan kondisi perusahaan saat ini. Perusahaan tetap dapat memberikan return kepada pemegang saham sekaligus menyediakan dana yang cukup untuk mendukung rencana ekspansi. Dari laba perusahaan sebesar 10 miliar rupiah, kebutuhan dana untuk ekspansi adalah sebesar 6 miliar rupiah. Karena itu, saya merekomendasikan agar 60% laba atau 6 miliar rupiah ditahan untuk membiayai ekspansi, sedangkan 40% atau 4 miliar rupiah dibagikan menjadi dividen kepada pemegang saham. Kebijakan ini sejalan dengan prinsip dividen residual, yaitu kebutuhan investasi yang layak terlebih dahulu memperoleh alokasi dana. Kemudian bagian laba yang masih tersedia dapat dibagikan kepada dividen. Namun perusahaan juga perlu tetap menjaga stabilitas pembayaran dividen agar investor memiliki kepastian terhadap return yang mereka terima. Apabila pada periode berikutnya laba perusahaan meningkat dan kebutuhan investasi telah terpenuhi, perusahaan dapat mempertimbangkan pemberian dividen tambahan atau dividen ekstra. Dengan cara ini, kebijakan dividen tetap fleksibel mengikuti kondisi perusahaan tanpa mengabaikan kepentingan pemegang saham. Dari sisi investor, pembagian dividen sebesar 4 miliar menunjukkan bahwa perusahaan tetap memberikan manfaat langsung kepada pemegang saham. Sementara itu, laba ditahan sebesar 6 miliar akan digunakan untuk mendukung ekspansi. Dana ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas usaha, memperbesar peluang pertumbuhan, dan meningkatkan laba perusahaan pada periode berikutnya. Karena itu, komunikasi kepada investor juga menjadi hal penting. Perusahaan perlu menjelaskan bahwa laba yang ditahan bukan berarti perusahaan tidak mampu membagikan dividen, tetapi merupakan keputusan strategis untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih besar di masa depan. Untuk arah kebijakan ke depan, saya merekomendasikan 3 langkah utama. Pertama, mempertahankan dividen dasar. Perusahaan perlu menjaga pola pembayaran dividen yang relatif stabil agar pemegang saham tetap memperoleh kepastian return dan kepercayaan investor yang dapat terjaga. Kedua, memprioritaskan investasi yang layak. Maksudnya, sebagian laba tetap kita tahan dan dialokasikan untuk ekspansi yang memiliki prospek pengembalian yang baik. Dalam kondisi saat ini, sebesar 6 miliar rupiah digunakan untuk mendukung kebutuhan ekspansi perusahaan. Ketiga, memberikan dividen ekstra apabila kondisi memungkinkan. Maksudnya, jika pada periode berikutnya laba dan arus kas perusahaan melebihi target serta kebutuhan investasi utama telah terpenuhi, perusahaan dapat memberikan dividen tambahan kepada pemegang saham. Dengan arah kebijakan tersebut, perusahaan tidak harus memilih antara kepentingan investor dan pertumbuhan. Kita tetap menjaga dividen dasar, menggunakan laba ditahan untuk investasi yang produktif, dan memberikan tambahan dividen ketika kemampuan keuangan perusahaan meningkat. Jadi, rekomendasi saya terhadap menggunakan kombinasi antara dividen dan
laba ditahan, yaitu 40% laba dibagikan sebagai dividen dan 60% digunakan untuk mendukung ekspansi perusahaan. Strategi ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara return bagi pemegang saham saat ini dan pertumbuhan nilai perusahaan dalam jangka panjang. Demikian rekomendasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.